Ini waktu strategis untuk kita menangkap firman Tuhan. Saya rindu saudara siapkan catatan saudara. Saya rindu kita berlari cepat, lebih lagi dan lebih lagi. Ini adalah waktu untuk kita berakselerasi dengan agenda Tuhan, kita berakselerasi dengan kebenaran-kebenaran. Apakah saudara siap untuk menangkap firman? Ya, saudara yang siap untuk menangkap firman, lambaikan tanganmu. Kau yang bisa on cam, silahkan kau on cam. Ya, saya rindu untuk kita terus menyentuh Tuhan, menyentuh Allah dan tahta. Tanggal 16 bulan September itu saya akan ke Bandung. Saya rindu ada frekuensi yang segar dilepaskan di Bandung. Ada pergerakan Tuhan terjadi di sana. Ya, pastikan saudara bisa hadir, mengajak keluarga untuk menyelaraskan frekuensi rohani, sehingga kita bisa sama-sama mengalami hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, Tuhan sedang bergerak. Banyak persiapan yang saya harus lakukan sebelum pergi ke Eropa, karena ada visa yang harus saya urus, ada hal-hal lain-lain yang harus saya urus, dan saya rindu bisa bertemu saudara sebelum saya pergi, karena nanti mungkin tahun depan baru saya bisa kembali seperti itu. Oleh karena itu saya rindu setiap kita yang hadir pada saat ini bisa tetap strong, menjaga frekuensi kita dimanapun kita berada, mendengar firman kerajaan yang akan dibentangkan dari rumah Tuhan. Pastikan saudara merespon dengan berkata yes dan amen. Ya, haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan roh kita. Hari ini kita akan berbicara daripada menaklukkan setiap challenge, setiap tantangan, di mana setiap manusia akan diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Semua orang, saya katakan, termasuk hamba-hamba Tuhan, menghadapi tantangan. Tidak ada manusia yang tidak menghadapi tantangan selama saudara belum masuk ke rumah Bapa di surga. Akan selalu ada yang namanya tantangan. Oleh karena itu saya mau membagikan sesuatu yang luar biasa. Judul kita hari ini adalah di-upgrade dan di-update, agar kita bisa menghadapi setiap challenge, setiap tantangan. Saya percaya hari-hari ini ada tantangan-tantangan masing-masing yang harus kita hadapi, tetapi ada selalu frekuensi yang segar yang Tuhan lepaskan yang membuat kita bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Sehingga tantangan tersebut bukan menghancurkan kita, melainkan membuat kita di-upgrade dan di-update. Sama-sama katakan amin. Ya. Sekali lagi, setiap tantangan yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita ke level yang baru. Sama-sama katakan level yang baru. Ya, saya rindu saudara masuk ke dalam level yang baru, musim yang baru, new season. Saya rindu saudara masuk ke dalam agenda Tuhan yang sudah ditulis bagi saudara di dalam kekekalan yang sedang diimpartasikan ke dalam ruang dan waktu. Sama-sama katakan amin. Ada satu kapasitas yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Saya mau bagikan ada 7 kapasitas rohani yang harus saudara siapkan untuk menghadapi setiap tantangan. Ada 7 kapasitas rohani yang harus saudara siapkan untuk menghadapi setiap tantangan. Dan saya rindu ketika saya bagikan 7 kapasitas rohani ini, saudara menerima pewahyuan yang progresif dari Roh Kudus untuk bisa menangkap dan bisa mengalami realita daripada di-upgrade dan di-update daripada 7 kapasitas rohani ini. Ini kemarin saya dapat ketika saya berdoa, dan ketika Roh Kudus ingatkan ini saya catat semua. Oleh karena itu siapkan catatan saudara untuk saudara bisa menangkap kapasitas yang baru. Sama-sama katakan kapasitas. Ya, hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas kita. Ini adalah waktunya bagian kita mempersiapkan kapasitas kita. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyiapkan minyak, tetapi istri Nabi harus menyiapkan wadah, harus menyiapkan kapasitas. Tuhan bergerak, kita pun bergerak. Ada kairos, ada kronos.
Kairos adalah waktu Tuhan, Kronos adalah waktu manusia. Memang ada waktunya Tuhan untuk penggenapan, tetapi jangan lupa ada waktunya juga bagian manusia untuk melakukan bagian kita, untuk mengerjakan bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan saudara sibuk menuntut Tuhan melakukan bagiannya, namun kita tidak melakukan bagian kita. Yang mengerti katakan yes. Oleh karena itu saya rindu saudara siapkan 7 kapasitas ini. Mari sama-sama kita buka Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus-menerus diperbaharui. Ini merujuk kepada saudara terus di-upgrade, saudara terus di-update. Kita mengenakan manusia baru, ini berbicara daripada kapasitas rohani. Terus-menerus diperbaharui berbicara daripada di-upgrade dan di-update. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya, kita press on maturity. Mendesak kepada kedewasaan. Bertumbuh kepada kedewasaan di dalam roh. Untuk memasuki satu fase keserupaan dengan Kristus menjadi huios atau anak-anak Allah yang dewasa. Yang dinantikan semua makhluk untuk kita dapat mengeksekusi kerajaan Allah di atas muka bumi. Katakan amin. Ya, tujuan kita adalah merepresentasikan kerajaannya, merepresentasikan pribadinya, memanifestasikan karakteristik Allah. Oleh karena itu saudara tidak bisa lepas daripada 7 hal yang akan kita dengarkan ini untuk saudara masuk pada satu kapasitas yang baru. Seperti yang Kolose 3 sudah katakan. Baik. Kapasitas yang pertama saudara catat, yang harus saudara update dan upgrade, yang pertama adalah kapasitas menangkap firman. Sama-sama kapasitas menangkap firman, saudara katakan. Ya. Setiap orang punya kapasitas menangkap firman yang berbeda. Dan ini perlu di-upgrade. Manusia rohmu harus di-upgrade. Untuk engkau bisa menangkap firman. Menangkap firman adalah bagian yang sangat penting. Kapasitas yang perlu ditingkatkan. Ada orang yang mendengar firman 30 menit sudah tidak kuat. Ada orang yang bisa mendengar firman berjam-jam. Paulus itu mengajar sampai larut malam berjam-jam satu hari. Sampai Itikus itu mengantuk jatuh dari lantai 2, dari jendela. Nah ini kapasitas yang lain artinya mereka bisa menangkap firman. Tapi Itikus ini kapasitasnya tidak sanggup menangkap frekuensi yang dilepaskan Paulus yang menyebabkan dia mengantuk. Akhirnya dia jatuh dan mati. Lalu dibangkitkan oleh Paulus. Nah penting sekali untuk kita hari-hari ini meningkatkan kapasitas menangkap firman kita sehingga yang limpah dari tahta ketika dilepaskan kita bisa tangkap sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Saya pernah lihat satu film ketika orang melepaskan uang di udara, orang-orang berlari dan mereka mulai mengambil uang. Dan setiap orang mengambil dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kapasitas mereka menangkap. Ada satu serial Netflix yang terkenal. Ya. Judul filmnya Money Heist. Di mana di situ sekelompok perampok merampok bank dan melepas uang itu di masyarakat. Dan orang-orang mulai berlari mengambil uang tersebut karena berterbangan di jalan, dilepaskan dari udara. Dan orang-orang mulai berebut uang. Seperti itulah ketika firman dilepaskan. Saudara tidak bisa menangkap kalau kapasitasmu tidak siap.
Seberapa banyak yang engkau bisa tangkap, engkau bisa ambil adalah seberapa banyak kapasitasmu yang dibangun untuk menangkap firman itu. Karena firman itu limpah. Ya, banyak tempat sedang mulai kehabisan firman, kehabisan pewahyuan. Tetapi di tempat di mana kita berada, di aliansi di mana kita berada, firman itu limpah. Ya, kami dididik untuk mendengar firman berjam-jam. Ketika conference 10 hari dari pagi sampai malam itu, firman tidak berhenti. Saudara bayangkan bagaimana di stretch kapasitas kami mendengar firman. Orang bilang orang cuma bisa dengar firman 40 menit. Kami dengar firman 1 harian. Dan berhari-hari selama 10 hari conference dalam School of Revivalist. Nah, inilah yang dikatakan kapasitas menangkap firman itu di-upgrade. Nah, kalau saudara hanya 30 menit dengar firman mengantuk, artinya kan berkat yang kau bisa dapat itu sedikit sekali. Engkau harus meningkatkan kapasitasmu mendengar dan menangkap firman. Katakan amin. Ya, semakin besar kapasitasmu bisa mendengar dan menangkap, maka semakin banyak berkat-berkat rohani yang akan engkau terima. Ini penting untuk saudara pelajari. Saya ulangi, ketika kapasitas engkau menangkap firman meningkat tajam, mengalami peningkatan, mengalami increasing, maka engkau akan semakin banyak bisa diperlengkapi. Amin. Saya rindu kapasitasmu bertambah. Saya berdoa buat saudara di dalam nama Yesus, Tuhan upgrade dan update kapasitas anak-anakmu untuk menangkap firman. Di dalam nama Yesus, mereka yang membuka hati mereka, mereka yang mempersiapkan roh mereka, siapkan kapasitas untuk mereka menangkap. Biarlah kekuatan untuk menangkap firman dilepaskan ke dalam roh mereka yang baru. Di dalam nama Yesus, terima kapasitas yang diperbesar, terima kapasitas yang diperbesar, terima kapasitas yang diperbesar. Rohmu menerima kapasitas untuk menangkap firman. Patok-patokmu diperluas dalam nama Yesus. Ya. Mari kita buka Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Saya ulangi, Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, pancangkanlah tali-tali kemahmu, pancangkanlah kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang suci. Katakan amin. Ya, saya berdoa ini menjadi realita bagi saudara, di mana engkau tidak lagi menghemat untuk memancangkan kokoh-kokoh patok-patok saudara mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini berbicara daripada kapasitas yang Tuhan perbesar. Ada kapasitas yang baru untuk saudara menangkap kebenaran secara kuat. Diperluas sampai bangsa-bangsa hadir. Kapasitas yang kedua, saudara catat, adalah kapasitas indera rohani. Kapasitas indera rohani. Sama-sama katakan indera rohani. Ya, saya rindu kapasitas indera rohani saudara ditingkatkan. Lebih lagi setiap hari Tuhan meningkatkan indera rohanimu, di-upgrade dan di-update. Indera rohani itu terdiri dari penglihatan rohani, pendengaran rohani, pengecap rasa rohani, perasa rohani. Ya. Semakin engkau di-upgrade dan di-update indera rohanimu, maka akan semakin sensitif kepada kehadiran Tuhan. Semakin peka terhadap suara Tuhan, semakin peka indera rohanimu, maka engkau semakin bisa merasakan kehadirannya.
semakin engkau bisa mengalami manifestasinya. Katakan amin. Saya rindu saudara mengalami ini secara pribadi. Saya rindu saudara mengalami ini hari demi hari. Karena ketika indera rohanimu, ini adalah kapasitas yang baru. Untuk hari-hari ini umat Tuhan mengalami satu manifestasi daripada roh Kristus di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah jemaat. Kristus adalah pribadi yang sudah mati, bangkit, dan menang atas maut. Ini perlu dimanifestasikan, saudara perlu mengalaminya. Ya, saudara perlu mengalami Kristus, perlu mengalami manifestasi Kristus lebih lagi. Sehingga hidupmu tidak berputar-putar, tidak naik turun. Sudah selesai itu kekristenan yang naik turun dan berputar-putar. Ini waktunya saudara naik dalam level indera rohani yang lebih tajam, lebih akurat. Ini adalah kapasitas yang harus saudara tingkatkan yang kedua. Saya rindu saudara terus semakin tajam di dalam kapasitas indera rohanimu. Yang ketiga saudara catat, kapasitas panggilan rohani. Saya ulangi, kapasitas panggilan rohani. Ini adalah hal yang penting untuk saudara perhatikan. Setiap orang memiliki panggilan sesuai dengan kapasitasnya. Efesus 4 ayat 1. Sebab aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Ada kapasitas yang sudah Tuhan perluas. Dan Tuhan perintahkan dalam Filipi 3 ayat 14. Saya ulangi, Filipi 3 ayat 14, firman Tuhan berkata, lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap orang memiliki panggilan surgawi. Apa panggilan surgawi, saudara? Hiduplah berpadanan dengan panggilan tersebut, berlari kepada panggilan tersebut, tingkatkan kapasitas panggilan tersebut. Setelah itu, engkau harus semakin teguh di dalam panggilan itu. 2 Petrus 1 ayat 10. Saya ulangi, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Katakan amin. Ya, saudara, perhatikan panggilanmu. Perhatikan panggilanmu. Ada panggilan-panggilan sebagai rasul, nabi, penginjil, pengajar. Ini harus saudara upgrade, harus saudara update. Efesus 4 ayat 11, 12. Dan dialah yang memberi baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara pelajari lagi ayat itu, sangat penting. Itu akan dikupas di dalam School of Prophet tingkat akhir. Perhatikan dalam 1 Timotius 2 ayat 7. Ada banyak ayat saya berikan kepada saudara supaya saudara catat, ini ayat-ayat penting. 1 Timotius 2 ayat 7. Surat Paulus kepada Timotius. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam
iman dan kebenaran. Di sini saudara perhatikan kapasitas Paulus sebagai pemberita Injil, penginjil, sebagai rasul, sebagai pengajar. Saudara bisa punya lebih dari satu jawatan. Artinya saudara bisa mengupgrade ke samping atau mengupgrade ke dalam. Contoh, saudara sudah kuat sebagai seorang pengajar, saudara bisa semakin mengupgrade panggilanmu, semakin teguh sebagai seorang pengajar dengan belajar di sekolah teologi, dengan belajar di dalam kelas yang disediakan oleh orang tua rohani. Bukan sekedar kelas, tapi saudara menerima impartasi di dalam panggilan tersebut dari orang tua rohani, diteguhkan. Seperti Paulus meneguhkan Timotius, memberi legacy, warisan kepada Timotius. Itu bisa saudara terima. Saudara di-upgrade semakin kuat sebagai seorang pengajar. Atau saudara sudah berfungsi sebagai seorang gembala sidang, maka semakin kuat panggilan saudara sebagai gembala sidang, teguh, tidak goyah. Tapi bisa juga saudara mengupgrade ke samping. Tuhan mempercayakan saudara sebagai gembala sidang. Tetapi Tuhan juga mau saudara di-upgrade menjadi seorang pengajar dan penginjil. Apakah tidak bisa? Jawabannya bisa. Tapi permasalahannya saudara mau tidak kapasitasmu diperbesar. Ini materi yang saya beri, ini materi strata 2 atau S2. Nah, silakan saudara mengupgrade dan mengupdate kapasitasmu, panggilanmu sebagai apa di dalam Tuhan, dan bagaimana engkau merespon panggilan tersebut, dan bagaimana engkau mengupgrade panggilan tersebut. Jangan diam, jangan pasif, saya katakan. Kau punya tanggung jawab untuk mengupgrade kapasitasmu, panggilanmu. Yang keempat, saudara catat, kapasitas manusia roh, saudara. Yang keempat, ada 7 kapasitas roh seseorang. Yang keempat adalah kapasitas manusia roh. Manusia roh, setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Saya ulangi, manusia roh setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Sama-sama katakan manusia roh. Katakan, saya adalah manusia roh. Katakan, saya adalah manusia roh. Memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Saudara katakan, memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Di kita adalah manusia roh, memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Catat rumus ini. Sehingga saudara itu sadar bahwa saudara bukan hanya manusia jasmani atau lahiriah, tapi saudara adalah manusia rohani. Ya, sehingga kita mengerti bahwa kita ini bukan hanya hidup secara jasmani, tetapi hidup juga secara rohani. Dan penting untuk kita menyadari bahwa kita harus hidup di dalam roh. 1 Korintus 2 ayat 15. 1 Korintus 2 ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kalau saudara adalah manusia rohani, kapasitasmu sebagai manusia rohani bertambah, saudara bisa menilai segala sesuatu yang rohani. Tapi saudara sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Ini yang berbicara daripada manusia duniawi, tidak bisa mengerti. Kok saudara ini mau ya doa sampai subuh? Kok saudara mau ya dengar firman berjam-jam? Kok saudara mau ya ikut Apostolic Academy jauh-jauh ke Bali cuma buat dengar firman? Orang bingung, kenapa saudara mau? Karena mereka tidak bisa menilai saudara, karena mereka manusia duniawi dengan pikiran duniawi, sedangkan saudara ini manusia rohani dan menilai segala sesuatu, men-value segala sesuatu secara rohani. Nanti kita akan ada ruang Tiranus Bandung, itu biaya 175.000, uangnya bukan buat saya. Ya. Tapi itu untuk makan saudara, untuk saudara bayar ruangan. Jadi buat orang yang mengerti manusia rohaninya di-upgrade,
Mereka paham nilai tersebut. Mereka mau bayar harga. Tapi ada orang yang tidak mengerti, buat apa bayar 170.000 hanya untuk dengar firman? Ya saya katakan itu uang itu bukan masuk buat saya. Itu buat makan saudara sendiri, itu buat saudara bayar uang pertemuan sendiri ya. Jadi ini perlu dipahami. Tapi manusia duniawi tidak akan paham yang seperti itu. Mereka pikir kalau beli tiket konser 1 juta tidak apa-apa, tapi dengar firman bayar 100.000 mahal, mereka bilang. Itu saya bilang pikiran manusia duniawi. Kalau untuk nonton bioskop bayar 50.000 murah. Satu keluarga nonton 200.000 murah, tapi untuk dengar firman dibilang mahal. Nah ini kapasitas rohmu harus ditambah, manusia rohanimu harus ditambah, sehingga engkau bisa menghargai hal-hal yang rohani. Semakin kapasitas manusia rohanimu ditambah, maka engkau akan berpikir sebagai manusia rohani yang akan menilai hal-hal rohani itu bernilai atau mahal. Kau tidak akan menganggap hal-hal rohani itu murah. Ya saudara tahu dukun dibayar lebih mahal dari pendeta. Kenapa? Karena orang-orangnya iblis lebih paham menghargai hal-hal rohani dibandingkan jemaat Tuhan. Ini saya katakan bukan saya minta uang sama saudara. Tapi ini fakta yang harus saudara tahu. Orang datang ke dukun bayar Bapak Ibu. Sekali bayar mereka 10 juta, 15 juta, 20 juta. Silakan tanyakan kepada mantan pendukunan, betul tidak yang saya bilang. Tapi orang-orangnya setan itu lebih mengerti, menghargai hal-hal yang rohani. Mereka rela bayar dengan nilai seperti itu. Tapi saya perhatikan orang-orang Kristen bahkan tidak menghargai hamba-hamba Tuhan. Bahkan tidak menilai dengan berharga. Baik secara materi juga secara penghormatan tidak ada. Silakan saudara lihat betul tidak yang saya ucapkan ini. Ini alasan kenapa orang tidak bisa diberkati. Tidak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Karena pengikut setan lebih pintar menilai hal yang rohani dibanding pengikut Tuhan. Ini saya berbicara fakta Bapak Ibu. Karena sudah ribuan orang saya doakan dan lepaskan. Jadi ketika saya bicara ini, saya bukan bicara berdasarkan hoax. Tapi saya berbicara berdasarkan fakta di lapangan. Tapi saya bersyukur ada generasi-generasi yang baru. Yang Tuhan bangkitkan, yang menghargai hal-hal rohani. Nah kalau saudara tidak belajar menghargai hal-hal rohani, saudara jangan harap menerima hal-hal rohani. Kenapa pengikut iblis itu bisa sakti? Karena mereka menghargai hal-hal rohani. Mereka bayar mahal. Nggak cuma uang, tapi tenaga, tapi waktu. Mereka mau loh ke hutan tengah malam jam 12 berendam. Nah saudara aja dibangunin Tuhan subuh-subuh berdoa saja nggak mau. Mereka tuh mau subuh-subuh masuk di air. Dingin-dingin, gak makan, gak minum, kasih ayam hitam. Nah saudara ini yang sudah pasti selamat sama Tuhan dibangunin doa saja marah-marah. Aduh Roh Kudus saya ngantuk, jangan bangunin saya. Nah coba siapa Bapak Ibu yang pernah alami ini? Pengakuan dosa silahkan. Ya. Nah ini penting sekali untuk kita pahami, manusia rohani kita harus bertambah kapasitasnya supaya kita semakin menghargai hal rohani. Tidak seperti Esau. Esau itu menganggap murah kesulungan, menganggap murah hal rohani. Akhirnya dia kehilangan. Kalau saudara menganggap murah hal rohani, menganggap rendah, menganggap enteng, maka saudara jangan harap bisa diberkati Tuhan dengan hak kesulungan. Hak kesulungan adalah untuk orang yang menghargainya. Sedangkan Esau adalah bicara satu generasi, satu spirit. Yang membuat orang Kristen itu tidak menghargai. Buat apa ibadah, lebih baik nonton ke bioskop hari Minggu sama keluarga jalan-jalan, pergi. Untuk apa ibadah? Nah ini spirit Esau. Tapi spirit Yakub, sekalipun Yakub ini mentalnya penipu, tapi dia menghargai hal rohani. Dia menghargai yang namanya hak kesulungan. Dia menghargai yang namanya hal-hal yang spiritual. Ini yang membuat dia diberkati Tuhan. Sekalipun dia ini penipu. Yakub itu artinya penipu. Yang selanjutnya, kapasitas yang kelima yang harus saudara upgrade dan update adalah kapasitas karunia Roh Kudus. Sama-sama katakan karunia Roh Kudus.
Ya, ada kapasitas karunia roh yang setiap orang terima berbeda-beda. Saya rindu kapasitas saudara dalam karunia-karunia Roh Kudus ditingkatkan juga. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih, tapi ingat, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Ini artinya Paulus sedang memerintahkan saudara atau jemaat, usahakanlah, artinya upgrade-lah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat. Ya, penting sekali. Kasih harus dikejar, tapi karunia harus diusahakan. Ini bicara upgrade dan update. Jangan saudara bilang kasih aja yang penting atau karunia aja yang penting. Dua-duanya penting. Kasih harus dikejar, karunia harus diusahakan. Alkitab yang berkata. Oleh karena itu kita penting sekali mengupgrade. Contoh, saudara mengupdate karunia roh saudara. Bisa ke dalam atau bisa ke samping. Saudara sudah punya karunia untuk memimpin. Maka saudara bisa mengupgrade tingkat kepemimpinan di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Lalu Tuhan menambahkan karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara bisa mengupgrade, memperdalam hal tersebut. Lalu muncul karunia-karunia yang lain, mujizat, kesembuhan. Saudara bisa mengupgrade ke samping. Tuhan menambahkan karunia-karunia saudara. Karunia bukan tiket masuk surga, karunia adalah alat yang efektif untuk membangun jemaat. Tiket masuk surga itu percaya Yesus, menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, saudara masuk surga. Lalu mengerjakan keselamatan saudara, saudara masuk surga. Tapi karunia itu bukan buat saudara masuk surga. Karunia Roh Kudus yang diberikan saya maksud di sini adalah untuk dipakai membangun jemaat. Nah, saudara harus meningkatkan kapasitasmu, terutama yang sudah jadi tim doa, yang sudah melayani dalam memang pelayanan karunia untuk mensupport, mendoakan orang. Upgrade dirimu. Jangan merasa puas, jangan merasa cukup. Oh, saya sudah punya karunia ini, karunia ini, karunia ini. Sudah merasa hebat, sudah merasa cukup, merasa mapan. Jangan, saya katakan. Begitu engkau merasa seperti itu awal kejatuhan saudara. Begitu saudara merasa sudah hebat, saudara merasa sudah cukup, saya sudah hebat, saya sudah cukup, saya tidak perlu lagi di-upgrade. Ketika itu juga saudara hancur. Ini bahkan di level orang berkarunia. Banyak orang berkarunia merasa sudah hebat, sudah cukup. Dan dampaknya hancur, menyepelekan. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu catat, itu tidak akan saya bahas lebih dalam, itu akan dibahas karunia roh, mengupgrade dan mengupdate. Salah satunya saudara ikut School of Prophet, itu saudara sedang meningkatkan kapasitas karunia roh saudara. Saya tidak akan bahas itu lebih banyak, itu akan dibahas di School of Prophet. Yang keenam, kapasitas yang harus saudara update dan upgrade untuk mengalahkan setiap challenge, take over setiap challenge, adalah kapasitas otoritas di alam roh. Ada status, ada stature. Status saudara adalah kepala rumah tangga. Kalau saudara nggak punya stature sebagai kepala rumah tangga, maka saudara diinjak-injak oleh anak, oleh istri. Status seseorang gembala sidang, tapi tidak punya stature, maka akhirnya gembala sidangnya yang mengikuti kemauan jemaat, kemauan pendoa, disetir sama pendoa. Ikutin kemauan pendoa, kemauan jemaat, kemauan manusia, bukan kemauan Tuhan, karena nggak punya stature. Stature itu apa? Stature saudara catat, stature adalah posisi rohani di alam roh.
yang berhubungan dengan otoritas saudara di alam roh. Daud, Salomo memerintah dengan stature. Maka selama pemerintahannya Salomo, semua musuh-musuhnya Daud itu diem. Selama zaman Samuel dikatakan bangsa Israel itu aman. Karena Samuel punya stature, punya otoritas. Tapi zaman Rehabeam, saya nggak bisa gali ini lebih dalam, waktu kita terbatas. Tapi ini penting saudara, suatu hari saya akan jelaskan ini lebih dalam, saya akan gali ini lebih dalam. Kalau saudara mengerti ini, hidupmu di dunia bisnis, di dunia pelayanan, dimanapun kau pasti berkemenangan. Stature membuat saudara bisa menundukkan alam rohani dan alam nyata. Kalau saudara mengerti yang disebut stature ini, hidupmu pasti luar biasa. Kalau saudara bos, saudara nggak punya stature, saudara diguna-guna karyawan, ditundukkan sama karyawan, diatur sama karyawan, sama manajemen. Saudara nggak punya kemampuan memutuskan. Saudara yang disetir. Karena engkau nggak punya stature. Stature adalah posisi rohani, otoritas rohani yang Tuhan berikan. Musa memiliki stature. Kalau tidak punya stature, dia tidak bisa pimpin 3 juta orang Israel. Yang bahasa Jermannya bedegong. Nah itu. Orang Israel tuh bedegong. Ya Bapak Ibu, ya hanya saudara yang berasal dari Jerman yang mengerti kata bedegong. Itu seperti apa. Yang nggak mengerti silahkan ya saudara cari di Google. Apa itu bedegong? Nah bangsa Israel tuh bedegong. Heuras kepala, heuras sirah. Ya Bapak Ibu. Heuras hate, hese di berenyaho. Nah itu bedegong. Nah kalau saudara nggak punya stature, gimana caranya memimpin 3 juta orang bedegong? Nah itu. Waduh bisa mati muda. Nah kenapa banyak pendeta mati muda? Nggak punya stature, nggak punya otoritas. Saya ketemu banyak gembala sidang stres, banyak gembala sidang nangis-nangis, kepahitan sama jemaat. Saudara pikir jemaat aja yang kepahitan sama pendeta? Banyak saya ketemu pendeta kepahitan sama jemaat. Ya, karena nggak punya stature, tapi memimpin, ditunjuk organisasi, tapi nggak punya posisi rohani. Seperti Rehabeam, akhirnya Israel pecah jadi 2. 10 suku dipegang sama Yerobeam, 2 suku dipegang anaknya Salomo, Rehabeam. Ini karena nggak punya stature. Ini kalau dibedah dalam sekali. Tapi saya nggak bedah dulu sekarang. Tapi saya mau ajak saudara harus punya stature, jangan cuma punya status. Jangan kejar status, ingat, jangan kejar status. Kejar stature. Jangan berebut posisi lah. Mau di kantor, mau di gereja. Saudara kalau nggak punya stature, saudara pegang satu jabatan, hancur kehidupan kita. Jabatan harus diikuti dengan stature atau posisi rohani. Ketika seseorang punya posisi jabatan, direktur, gembala sidang, bos, CEO, apapun itu, tapi dia nggak punya stature, maka hidupnya pasti berantakan. Ya, saya kasih percikannya sama saudara. Kalau saudara paham ini, wow, ini rahasia di dalam stature ini banyak sekali. Nanti saya akan kupas suatu hari. Saya rindu, saya berdoa, angkat tanganmu di dalam nama Yesus, Tuhan. Beri anak-anakmu posisi rohani yang baru. Ubah Yakub si penipu menjadi Israel, stature-nya berubah. Abraham menjadi Abraham, stature-nya berubah. Saulus menjadi Paulus, stature-nya berubah. Ini bukan sekedar perubahan nama atau main-main nama, tapi ini berbicara alam rohani yang berubah. Di switch, dipindahkan di dalam nama Yesus. Era shekera poste artosi artanamos vertum eglasturias tu farak aklatus di dalam nama Yesus.
Tuhan beri saudara posisi rohani stature dimanapun pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang kau kerjakan, bidang domain yang kau pegang, terima stature yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang ketujuh adalah bicara kapasitas pengurapan, anointing. Tiap orang punya kapasitas pengurapan yang berbeda. Catherine Kuhlman belum datang di satu stadion, masih jauh, hadirat Tuhan sudah turun. Itu pengurapannya beda. Hamba Tuhan lain punya kapasitas pengurapan yang berbeda. Ada yang baru nyanyi, orang sudah nangis-nangis. Setan manifestasi, baru dia nyanyi. Tapi beda-beda. Ada yang punya kapasitas pengajaran. Pengurapan dalam pengajarannya diurapi Tuhan. Ya saudara, entah manapun itu, pokoknya pengurapan itu akan menolong saudara di area tertentu. Kita perlu pengurapan. Sekalipun kita tidak boleh mengandalkan pengurapan. Kita harus fokus mendewasakan roh. Tapi bayangkan kalau roh saudara dewasa plus diurapi Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Kalau saudara cuma mengandalkan pengurapan tapi rohmu tidak dewasa, maka di atas mimbar engkau jadi singa, di bawah mimbar engkau jadi kucing. Banyak pendeta di atas mimbar itu singa, begitu turun mimbar jadi kucing. Ya karena hanya mengandalkan pengurapan. Jadi begitu diurapi Tuhan di atas mimbar dia jadi singa. Begitu sudah jubahnya diambil, turun dari mimbar, ya sudah jadi anak kecil lagi. Tapi bayangkan saudara sudah orang dewasa rohani, plus saudara ditambah pengurapan. Wah, ini dampaknya 2 kali lipat ini. Jadi saya mendorong saudara, kapasitasmu harus ditambah, manusia rohnya didewasakan, tapi juga kapasitas pengurapan saudara harus ditingkatkan. Langsung saja saya masuk cepat. Bagaimana supaya kapasitas ini bisa bertambah? Bagaimana cara mengupdate-nya? Kan tadi kita belajar jenis-jenis kapasitas yang harus kita tingkatkan dalam roh kita apa saja. Ada 7 saudara. Nanti saudara baca lagi, itu pelajaran yang sangat penting. Bukan hanya pelajaran, tapi itu adalah manifestasi realita yang harus saudara alami. Ya, pertanyaannya bagaimana supaya kita di-upgrade dan di-update? Yang pertama saudara catat, saudara harus dilahirkan di hadirat Tuhan. Seperti Elia itu dilahirkan di hadirat Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di situ saudara bisa lihat bahwa Elia itu berasal dari hadirat Tuhan. Kita bukan berasal dari sesuatu yang natural, kita berasal dari sesuatu yang ilahi. Katakan amin. Hadirat Allah harus menjadi kesukaan kita. Jangan malas masuk hadirat Tuhan. Ketika saudara masuk dalam hadiratnya, surga dan bumi menjadi satu. Heaven and earth become one. Exercise roh saudara untuk push in the spirit. Mendesak di alam roh untuk mengalami realita firman, maka saudara akan alami terobosan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Saudara catat statement ini, di dalam hadirat Tuhan saudara memperhemat waktu untuk menyelesaikan masalah. Jadi di dalam hadirat Tuhan, saudara sedang masuk mesin waktu yang akan memperhemat waktu saudara menyelesaikan masalah. %80 masalah diselesaikan di ruang doa, di hadirat Tuhan. 20%-nya adalah eksekusi. Pelajari rumus ini. Kalau saudara mengerti rumus ini, maka saudara akan paham bagaimana menyelesaikan setiap masalah dan tantangan mengupgrade diri di hadirat Tuhan. 80% masalah diselesaikan di ruang doamu. 20%-nya lagi saudara selesaikan dengan bertindak.
Yang kedua, saudara di-upgrade dan di-update ketika saudara terputus dari siklusnya iblis. Atau dikatakan hidup dalam devil free life. Hidup bebas dari iblis. Naik ke level sampai tidak ada iblis. Next level, next devil. Next level, less devil. Next level, no devil anymore. Artinya adalah level selanjutnya adalah musuh yang baru, iblis yang baru. Di level lagi yang selanjutnya, maka semakin sedikit iblis. Saudara naik level lagi, di level selanjutnya tidak ada iblis. Apakah bisa? Orang bilang makin naik level rohani, iblisnya makin kuat. Salah. Kenapa saya bisa bilang salah? Itu nggak alkitabiah. Saya mau nanya, di atas gunung ketika Musa bertemu Tuhan, ada iblis tidak di sana? Tidak ada. Jadi konsep makin tinggi kita naik, iblisnya makin kuat, itu salah. Harus di-upgrade. Dulu saya menganut prinsip itu. Dulu saya menganut prinsip semakin tinggi level rohani, semakin naik, iblisnya semakin tinggi, semakin kuat. Itu prinsip saya dulu. Saya mengupgrade prinsip tersebut. Karena next level, next devil. Next level, less devil. Next level, no devil anymore. Ketika Musa di atas gunung tidak ada iblis, catat itu. Tidak ada iblis di sana, hanya ada Musa dan Tuhan. Naik level terus sampai di level di mana hanya ada saudara dan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada iblis. Tidak ada manifestasi iblis lagi. 0% kedagingan. 0% iblis. Itu adalah level yang luar biasa. Seperti Henok sampai dia diangkat Tuhan. Sampai dia dibawa terbang oleh malaikat Tuhan. Itu yang alkitabiah. Saya rindu saudara kita semua bisa mengalami ini di dalam nama Yesus Tuhan. Upgrade umatmu, upgrade jemaatmu terus sampai mereka masuk ke dalam tingkat kehidupan devil free life. Kehidupan yang bebas dari iblis. Tidak ada iblis lagi di sana. Karena kehidupan mereka hanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan iblis tidak bisa ada di situ. Tidak kuat dengan sakinah glorinya Tuhan. Tidak kuat dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Bawa kami semua ke level tersebut Tuhan. Sampai di level di mana tidak ada lagi manifestasi iblis. Yang ada hanya manifestasi Tuhan. Hanya realita Tuhan. Kami mau alami itu menjadi realita di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Yang ketiga, saudara catat. Bagaimana cara mengupgrade dan mengupdate kapasitas 7 tadi manusia roh saudara. 7 kapasitas rohani yang sudah saya bahas. Saudara harus hidup dalam kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan mengeluarkan kita dari margin of error. Apa itu margin of error? Itu adalah garis error. Kalau saudara nonton motor GP, itu ada garis line luar yang dimana kalau mereka keluar garis, masih bisa selamat masuk lagi ke garis. Daripada permainan motor GP. Itu disebut line margin of error. Mungkin hari-hari ini hidupmu ada di margin of error. Contohnya, Yakub pernah kabur dari hadirat Tuhan. Abraham sekian belas tahun tidak mendengar suara Tuhan. Itu hidup dalam margin of error. Nah, saudara harus keluar dari sana, hidup dalam kedaulatan Tuhan, minta Tuhan berdaulat atas hidupmu, masukkan kembali engkau dalam agendanya Tuhan, maka engkau akan di-upgrade. Sudah selesai hidup yang error. Katakan sudah selesai. Ya. Hidup yang tidak akurat sudah selesai. Katakan, hidup yang tidak akurat sudah selesai. Ini waktunya hidup saudara akurat. Presisi dengan apa yang Tuhan mau.
Yang keempat, saya tidak akan bahas kedaulatan Tuhan lebih panjang, karena itu kalau saya bahas masing-masing poin ini bisa jadi khotbah lagi. Kalau saudara catat semua poin ini, masing-masing poin ini bisa jadi judul khotbah lagi ini. Ini kalau digali lagi masih dalam, tapi saya tidak gali dulu. Saya masih kasih di permukaan. Yang keempat, kalau saudara mau di-update dan di-upgrade, saudara harus bertemu dengan Bapa rohani dan ikat janji. Ini poin 4. Saudara harus bertemu seorang Bapa rohani dan ikat janji. Covenant. Ada covenant di sana. Selama saudara nggak ketemu orangnya Tuhan, nggak ketemu seorang Bapa rohani, susah untuk di-upgrade. Ketika saudara bertemu Bapa rohani, saudara akan menerima posisi rohani. Saudara akan menerima wisdom. Saudara akan menerima perkenanan Tuhan. Saudara akan mendapat distributor untuk saudara mendapat semua yang saudara butuhkan secara rohani. Fungsi Bapa rohani tidak menggantikan Bapa di surga. Bapa rohani bukan pengkultusan. Bapa rohani tidak menggantikan Bapa di dunia. Tempatkan Bapa di surga pada posisinya, Bapa rohani pada posisinya. Bapa jasmani pada posisinya. Saya tidak bahas ini lebih dalam, karena ada materi khusus tentang pembapaan. Tapi kalau saudara mau di-upgrade, maka saudara harus bertemu Bapa rohani yang tepat. Maka saudara akan dibawa ke level selanjutnya. Saudara akan mengalami manifestasi daripada 7 kapasitas roh tadi. Yang kelima, saudara di-update dan di-upgrade lewat makanan rohani yang keras. Saya tidak beri ayatnya, akan terlalu panjang, waktu kita sudah mau habis. Jadi ketika kita mau di-upgrade, makanan rohani kita harus di-upgrade. Kalau saudara masih suka khotbah-khotbah tentang berkat terus, mujizat-mujizat terus, artinya saudara harus naik level. Tema-tema khotbahmu harus berubah, makananmu harus berubah. Mungkin kalau waktu saudara taman kanak-kanak, tema-tema khotbahnya adalah 5 langkah menerima janji Tuhan, 10 langkah mendapat berkat Tuhan, 3 langkah bebas dari hutang. Nah, saudara siapa tuh yang suka tema-tema begitu? Nah, itu tema-tema anak-anak itu. Tema-tema sekolah TK. Nah, kalau tema-tema kuliah rohani itu apa? Secara rohani yang sudah levelnya makanan keras. Tema khotbahnya berat, Bapak Ibu, berbeda lagi, bukan seperti itu. Tema khotbahnya adalah keimamatan Melkisedek, beroperasi dalam dimensi kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. 12 pilar Sion, dimensi kemuliaan Tuhan, peperangan rohani. Itu tema-tema untuk orang-orang yang masuk di makanan keras, yang lewat level rohaninya sudah dewasa. Nah, saudara jangan di taman kanak-kanak terus. Yang senengnya khotbah tentang bebas dari dosa. Terus bertahun-tahun orang Kristen tapi tema khotbahnya bebas dari dosa. Artinya kan gak bebas-bebas dari dosa. Di level itu saja terus. Saya tidak bilang khotbah-khotbah itu salah. Itu khotbah untuk anak-anak. Kita semua pernah anak-anak, kita semua pernah makan bubur bayi. Saya gak bilang bubur bayi itu dosa. Tapi sampai kapan kalau saudara sudah umur 30 tahun makan bubur bayi, ya saudara diketawain oleh teman-teman saudara. Ya saya ini salah satu penggemar bubur bayi Bapak Ibu. Jadi saya sampai SMA, sampai saya sudah usia 24 itu, saya fitness tapi saya suka makan bubur bayi. Karena bubur bayi itu kandungannya bagus dan enak rasanya dan saya suka. Tapi diketawain. Karena makan bubur bayi, saya makan nggak pakai air, saya langsung makan dari bungkusnya begitu. Ya diketawain saya. Tapi namanya suka ya bagaimana? Nah kadang orang Kristen begini, udah dewasa rohani tapi suka saja dengan tema-tema yang anak-anak. Nggak mau beranjak ke level selanjutnya karena ya sudah nyaman, sudah suka. Ya itu contohnya saya dulu. Dalam contoh realitas saya suka sekali makan bubur bayi Bapak Ibu.
Sampai-sampai orang tuh lihat saya bingung. Udah besar kok beli bubur bayi ke warung gitu kan, depan rumah saya ada warung Batak itu dulu. Saya suka sekali beli bubur bayi di warung Batak, rasa kacang ijo sama rasa kacang merah Bapak Ibu. Ada dua tuh rasa favorit saya. Dan gitu saya beli itu nggak saya campur air, langsung saya makan saja begitu. Kayak makan bubuk saja. Nah itu diketawain sama tukang warungnya. Ditanya beli buat siapa, punya adik lagi? Enggak, saya bilang buat saya. Ketawa dia. Itu Bapak Ibu. Nah saudara seperti itulah kalau misalnya sudah dewasa rohani tapi sukanya khotbah-khotbah anak-anak terus. Ya, penting sekali untuk kita naik level. Haleluya. Mari kita mau berdoa, kita sudah selesai. Bapak Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau di-upgrade dan di-update untuk menyelesaikan tantangan, challenge kami. Ada 7 kapasitas rohani yang harus kami upgrade dan hari ini kami sudah belajar ada 5 hal. Bagaimana caranya kami mengupdate dan mengupgrade. Hamba-Mu berdoa biarlah pewahyuan ini masuk ke dalam roh anak-anak-Mu. Mereka merenungkan kembali proceeding word. Firman yang mengubahkan, firman rema, firman dabar yang akan masuk mentransformasi mereka. Bukan menjadi satu ketetapan hukum, menjadi preceding word, tapi menjadi proceeding word. Yaitu perkataanmu yang sekarang, perkataanmu yang masuk mentransformasi roh kami. Bukan sekedar perkataan perjanjian lama, tetapi perkataan dalam perjanjian yang baru. Kami percaya Tuhan, kami mau pulang membawa berkat Tuhan, damai sejahtera dari anugerah tahta kasih karunia Allah Bapa, sinar wajah Tuhan diperhadapkan kepada kami, dimanapun kami berada, kami mau naik, terus naik kepada level selanjutnya. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan pulang membawa berkat sukacita dan damai sejahtera Allah. Amin, amin, amin. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Come join us at our service. Mari ikutilah ibadah bersama kami. Break to Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Break to Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Apostolic Class every Tuesday at 6 p.m. Jakarta. Kelas Apostolik setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Strategic Hour every Sunday at 8 a.m. Jakarta. Strategic Hour setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. For those who want to sow on our foundation, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur bagi yayasan, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service. Kami membuka pelayanan doa. Saudara bisa mengisi formulir doa pada link yang tertera. Theological class will open in January 2024. Akan dibuka kelas teologi pada Januari 2024. Join us at Open Heaven Workshop to upgrade your skill. You can also register yourself as a tutor here. You can contact Nathan for more info. Bergabunglah bersama kami di Open Heaven Workshop untuk mengembangkan kemampuan Anda. Anda juga dapat mendaftarkan diri sebagai pengajar. Saudara bisa menghubungi Nathan untuk info lebih lanjut. Register yourself on our photography workshop on 4th September. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti fotografi workshop pada 4 September. Ikutilah Ruang Tiranus Onsite Bandung pada tanggal 16 September pukul 17 sampai 22 waktu Indonesia Barat.